Bagi warga Bogor dan sekitarnya pasti sudah tak asing dengan nama Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja. Bukan hanya di kota dan kabupaten Bogor saja nama itu diabadikan sebagai nama jalan, nama pejuang asal Bogor itu juga disematkan di Bekasi. Bahkan, bila merujuk titah Jenderal Ahmad Sution, seharusnya nama Jalan Mayor Oking tetap memanjang melewati Cicadas dan Cikuda yang kini justru berganti menjadi Jalan Mercedes-Benz, Kecamatan Gunung Putri. Seperti apa sosok Mayor Oking? Bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh 10 November, Harian Metropolitan berkesempatan menemui salah satu keturunan Mayor Oking yang menetap di Desa Sanja, Kecamatan Citeurup, Kabupaten Bogor. Adalah Nuryami Oking, putri pertama dari pernikahan Mayor Oking dengan Oyoh Hariah, warga Jonggol yang dipersunting Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AD. Wanita yang akrab disapa Yami itu pun menceritakan sosok Seng Ayah yang dulu dikenal sebagai Komandan Kompi Pasukan Siliwangi. Yami dan kelima saudaranya, yakni Kartini Oking, Eri Iriana Oking, IIP Jayetki Oking, Eka Jaya Atmaja Oking dan Yeni Hermani Oking tinggal di Desa Puspanegara. Sehari-hari, ibunya hanya mengurusi kebutuhan suami dan anak-anak. Di mata Yami, Seng Ayah merupakan sosok yang tegas dan berdisiplin tinggi. Walaupun tak banyak waktu yang dihabiskan bersama ayah, jika ada waktu luang ia sering diajak jalan. Hidupnya itu banyak di jalan. Kalau ke Citeurup itu seminggu sekali. Sedangkan ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa, kata Yami kepada Metropolitan. Grafis Mayor Oking, pejuang Bogor. Meski begitu, kiprah Mayor Oking sebagai TNI AD memaksanya harus berpindah dari satu kota ke daerah lain lantaran harus memimpin perang melawan sekutu. Bahkan, dia harus rela kehilangan tangan kanannya saat menumpas pemberontakan PKI Musuh di stasiun Solo Balapan. Bapak saya tertembak di lengan hingga lukanya parah dan harus diamputasi. Ibu yang selalu bantu bapak pakai baju dan menyiapkan kebutuhannya, kenang Eri Iriana Oking, adik kandung Jami. Pengabdiannya sebagai pasukan berseragam loreng, menuntutnya selalu siaga. Kondisi itulah yang membuat Mayor Oking tidak mengizinkan anaknya mengikuti jejak Seng Ayah sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Bapak saya berpesan, jangan sampai anak-anaknya jadi ABRI. Sudah cukup beliau saja yang jadi ABRI. Karena lihat perjuangannya itu, beliau tidak mengizinkan anak-anaknya jadi ABRI, sekarang TNI. Makanya, sampai sekarang tidak ada yang ikut jejaknya, tutur pria yang kini memilih jalur bisnis sebagai pengusaha itu. Amanat itu akhirnya dijalankan anak-anaknya setelah Mayor Oking wafat pada 7 Oktober 1963 silam. Padahal, ia mendapat tawaran langsung dari Jenderal Ahmad Sution untuk meneruskan perjuangan Seng Ayah. Ibu saya berjibaku menghidupi 6 anaknya. Sebab, waktu ayah meninggal, anaknya masih pada kecil-kecil, timpal Yami didampingi adik kandungnya, Eka Jaya Atmaja Oking. Sepeninggal ayahnya, nama Mayor Oking tak langsung diabadikan menjadi nama jalan. Istri Mayor Oking, Oyoh Hariah, terpaksa harus menjadi single parent untuk menghidupi ke-6 anaknya. Bahkan, putra ketiganya pernah diajak berjualan martabak keliling untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Setelah 10 tahun ayah meninggal, baru ada instruksi dari Jenderal Ahmad Sution untuk menjadikan nama Mayor Oking sebagai nama jalan, kata wanita berusia 65 tahun itu. Tradisi kongko keluarga menjadi bagian dari keluarga pejuang Bogor memang menjadi kebanggaan tersendiri. Akan tetapi, ada tanggung jawab moral yang harus ditanggung keturunan Mayor Oking untuk selalu menjaga nama baik Seng Ayah. Memang itu jadi kebanggaan tersendiri. Tapi tetap, sebagai keturunan, saya dan anak-anak harus menjaga nama baik orang tua, ungkap anak keempat Mayor Oking, Eka. Saat Seng Bunda, Oyoh Hariah, masih hidup, keluarganya masih diundang pemerintah Kabupaten, Pemkab, Bogor untuk mengikuti peringatan Hari Pahlawan. Kalau dulu masih ada undangan dari Bupati.
Tapi sekarang sudah tidak ada, sepeninggal ibu pada 2010, tuturnya. Kendati demikian, keluarga besar Mayor Oking tetap menjaga keutuhan silsilah lewat tradisi kongko alias pertemuan keluarga lintas generasi. Setiap 2 bulan, kami selalu adakan pertemuan dengan anak-anak Mayor Oking dan cucunya. Semacam arisan, biasanya tempatnya digilir karena kami kan keluarga-keluarga besar. Beruntung, semuanya tetap berukun meski berbeda ibu, pungkasnya. Sumber Pojok Bogor.com